Halo teman-teman, hari ini kita lanjutin untuk session 13 ya. Di sini kita akan bahas problem 5 dan problem 7. Oke, problem 5 kalian bisa buka halaman modul itu halaman 24 ya teman-teman. Gandul kok. Oke. Nah, oke kita mulai ya. Di sini kita akan pakai spoilage in process costing lagi. Kita pakai tabel-tabel ini. Kalian bisa salin dulu tabelnya. Tapi di sini pakai weighted average method. Yang minggu kemarin kan kita pakai FIFO ya. Kita pakai FIFO method. Yang sekarang kita akan pakai weighted average method. Bedanya gimana? Nanti kita sama-sama bahas. Nah, sebelumnya kita diminta untuk hitung seperti biasa cost per equivalent unit, total cost to account for, dan assignment cost. 5 step lagi kayak biasa ya, 5 step ya. Dan di sini ada 2 departemen. Nah, 4 angka belakang koma. Oke ya. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, pertama nih di sini ada Gandul Co. merupakan produsen roti ternama dengan produknya yang bernama roti gandul. Roti gandul diproduksi menggunakan proses costing, dalam perhitungan biayanya. Dalam proses pembuatan roti gandul terdapat 2 departemen, yaitu departemen pengolahan dan departemen pengemasan. Jadi nanti kita bikin 2 departemen ya. Terus yang di departemen pengemasan nanti ada transfer in-nya. Oke. Berikut data selama bulan Juni. Oke, kita buat di bulan Juni. Nah, kita fokus dulu ya ke departemen pengolahan. Sebelumnya kalian salin dulu nih step 1 sampai step 5 ya. Bisa di pause aja dulu ya untuk tulis formatnya. Oke, step 1 sampai step 5. Kalau sudah, kita baca di modul departemen pengolahan ya, weighted average method. Nah, terdapat persediaan yang masih dalam proses pada akhir bulan Mei. Nih teman-teman, kita kan selama bulan Juni ya buatnya. Nah, sedangkan di sini dibilangnya akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei itu sama dengan awal bulan Juni. Berarti ini adalah WIP beginning karena dia bilang masih dalam proses ya. Sebesar 8520 unit. Berarti WIP beginningnya udah diketahui nih sebesar 8520 ya. Aku taruh sini ya. Oke. Kalau udah, dengan tingkat penyelesaian 65%. Oke, karena ini weighted average method, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing, kalian nggak perlu perhatiin tingkat penyelesaian WIP beginning. Oke, sekali lagi aku tekenin, kalau weighted average method, kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin degree of completion-nya WIP beginning. Makanya di sini nih catatan aku yang merah-merah ini bukan ralat soal, tapi ini tambahan catatan yang aku buat untuk kalian aja gitu ya. Di sini aku nggak tulis TOC-nya WIP beginning karena emang nggak dipakai gitu. Oke, kita lanjut ya. Selama bulan Juni, Gandulco mulai memproduksi roti gandul sebanyak 75480 unit. Nah, ini selama bulan Juni. Berarti ini adalah started during current period. Started during current period itu kan yang dimulai saat ini kan. Nah, berarti started during current period adalah 75480. Nah, kalau gitu, kita bisa ketemu nih, tuh account for-nya ada berapa? Ditotalin aja ya, teman-teman. 84.000 physical unit. Oke? Karena to account for-nya udah diketahui, dan to account for itu sama kayak accounted for, maka dari itu kita bisa isi yang ini juga. Senilai 84.000. Sama ya, sama ini. Soalnya kan dia emang sama gitu. Oke,
Udah aku jelasin juga ya di video-video sebelumnya. Oke. Nah, untuk step 2, balik lagi ya, kita pakai weighted average method. Kalau weighted average method, untuk completed and transferred out during current period, itu nggak terbagi menjadi beginning dan started and completed. Tapi dia menjadi satu kesatuan, complete and TO. TO itu transfer out, gitu ya. Nah, jadi karena dia udah satu kesatuan, ya nulisnya satu aja, langsung totalnya. From beginning work in process sama started and completed. Pokoknya nggak dipisah kalau misalnya weighted average, karena weighted average itu nggak memperhitungkan beginning WIP. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Weighted average nggak memperhitungkan beginning WIP, sehingga dia itu complete and transfer out aja gitu, nggak usah dipisah. Kalau FIFO kemarin problem 6 nih ya, aku kasih tahu bedanya. FIFO problem 6 dia dibagi menjadi 2 ya. Terus teman-teman, waktu video sebelumnya aku ralat ya, ini normal spoilage harusnya bukan termasuk di complete and TO, bukan termasuk di completed and transferred out, tapi dia terpisah karena dia emang spoilage aja gitu ya. Jadi terpisah ya, ini maksudnya. Nah, oke, ini FIFO ya teman-teman, ini FIFO, bedanya di sini aja. Kalau yang weighted average dia langsung gabung ya. Oke, kalau udah paham di sini, kita lanjut. Oke. Ini sebanyak 480. Terus dalam proses produksi terdapat total kerusakan yaitu sebanyak 15.000 unit. Total kerusakan itu apa teman-teman? Spoilage. Total kerusakan itu berarti barang cacat, barang yang spoilage. Oke, diketahui total spoilage ada 15.000. Nah, kita kan tahu nih, spoilage itu terbagi menjadi 2, yaitu normal dan abnormal. Sedangkan ini diketahuinya total spoilage. Maka dari itu, di sini dikasih tahu lagi nih, dengan total perbandingan, normal banding abnormal adalah 3:2. Oke, udah jelas ya dikasih taunya. Jadi kita bisa hitung normalnya berapa, dan abnormalnya berapa. Ini pakai perbandingan. Kita langsung aja ya hitung. Untuk spoilage ada 15.000 totalnya. Tapi untuk abnormal porsinya adalah 3. Untuk normal ya. Untuk normal itu ada 3. Untuk abnormal itu ada 2. Jadi kita bikin 15.000 dikalikan dengan 3 bagi 5. 5 dari mana? 5 itu 3 ditambah 2 ya teman-teman. Oke. Jadi 15.000 dikali 3 per 5. Nah, untuk abnormal dia pakai perbandingan 2. Berarti kita tulis di sini 15.000 dikalikan dengan 2 per 5. Oke, 5 itu totalnya ya. 3 tambah 2. Oke, sampai sini udah jelas ya untuk spoilage. Kalau di total 9 tambah 6, 15 kan? Ya, 15.000 unit ya. 9.000 tambah 6.000 itu 15.000 unit. Berarti udah benar. Oke, lanjut. Informasi selanjutnya diketahui inspeksi untuk pengecekan terjadinya kerusakan atau tidak pada saat proses produksi mencapai 70%. Maka dari itu di sini aku tulis inspeksinya ketika tingkat proses produksinya itu adalah 70%. Ini sebagai catatan untuk mempermudah kalian ya. Jadi kalau misalnya bingung, kalian coba aja bikin ini dulu ya. Tapi kalau misalnya udah cepat mikirnya, langsung aja kalian hitung di sini ya untuk ujian nanti gitu ya. Oke. Karena ini 70%, selanjutnya nanti akan kita pakai untuk hitung unit ekuivalen unit. Jadi nanti ya. Oke, kita lihat lagi informasi selanjutnya. Kita selesain dulu nih, yang ini kan masih ada yang kosong nih. Kita selesain dulu. Oke, selanjutnya
Pada akhir bulan Juni, terdapat roti gandul yang belum selesai diproduksi dengan tingkat penyelesaian 55%. Oke, akhir bulan Juni. Kita kan emang bikinnya di bulan Juni, berarti ini benar dong informasi tentang akhir bulan Juni, tentang ending. Oke, nah ending WIP. Kenapa WIP? Karena dia bilang roti gandul yang belum selesai diproduksi, berarti WIP kan. Nah, itu ada dengan tingkat penyelesaian 55%. Berarti proses produksinya itu tingkat penyelesaiannya, DOC-nya untuk WIP ending adalah 55%. Makanya di sini aku tulis DOC WIP ending, degree of completion WIP ending, DM-nya masih belum diketahui, CC-nya 55%. CC 55% karena CC itu mengikuti seiring proses produksi. Oke? Selalu ya teman-teman, kalau misalnya nggak ada keterangan conversion cost ditambahkan seiring proses produksi, selalu CC itu selalu ikutin proses produksi, gitu ya. Oke? Nah, untuk bahan baku, untuk DM, bahan baku langsung, direct material, ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60%. Nah, nanti ini yang akan kita pakai nih untuk di grafiknya. Oke, setelah itu di sini unitnya belum komplit ya. Nah, kalau belum komplit kayak gini, kita lihat yang kurang tuh apa sih? Yang kurang ternyata WP ending sama completed and transfer out nih, Ci. Gitu kan. Nah, di sini informasinya udah habis ya. Di sini cuma cost aja yang akan kita pakai nanti di step 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian lihat lagi ya, kalian periksa ya soalnya, analisis soalnya sampai bawah. Nah, ini kan emang tentang informasi departemen selanjutnya, teman-teman. Nah, kalian ingat gak kalau misalnya kita bikin yang selanjutnya nih, kita bikin yang departemen selanjutnya, ketika kita nulis transfer in during current period, di sini nominal ini tuh didapatkan dari departemen selanjutnya, departemen sebelumnya kan, departemen sebelumnya kan kita dapatnya nominalnya, angkanya, unitnya maksudnya ya, kita dapat unitnya itu dari angka di departemen sebelumnya, yaitu di sini kan. Nah, kita dapatnya dari completed and transfer out sini, karena kan transfer out, transfer out ke departemen pengemasan, di departemen pengemasan kita terima transfer in. Maka dari itu, physical unit di sini pasti sama kayak yang ini. Gitu teman-teman, jadi ini tuh banyak diakalin gitu loh, jadi kalian perlu pinter-pinter ya analisisnya ya untuk unit-unit ini. Latihan aja, sering-sering latihan, sering-sering lihat contoh soal biar semakin jago gitu analisis soal, analisis unitnya ini. Karena dulu cara aku belajar juga gitu, aku sering lihat contoh soal, sering coba-coba, oh ini masuk unitnya ke sini, yang ini pembagian unitnya ke sini, kayak gitu lama-lama pasti bisa ya. Oke teman-teman, ya latihan aja ya. Oke, nah karena completed and transfer out during current period sama transfer in during current period ini sama, maka dari itu kalian lihat nih di departemen pengemasan kira-kira ditulis gak ya transfer in during current periodnya, unit yang ditransfer ke departemen pengemasan ini ditulis gak ya gitu, kalian lihat. Nah bisa dibaca nih, aku ketemu di sini, coba kalian baca, terdapat roti gandul yang ditransfer dari Departemen Pengolahan sebesar 54.500 unit. Nah, ketahuan ya. Jadi dia di Departemen Pengemasan ini transfer in-nya 54.500 nih. Berarti kalau transfer in-nya
54.500 di departemen pengemasan, di departemen kelanjutan, berarti di departemen sebelumnya kita ada transfer out. Nah, transfer out-nya sebesar sama ya, 54.500. Sampai sini bisa paham teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum paham, kalian boleh chat aku gitu ya. Oke, kalau misalnya kita udah tahu nih completed and transfer out during current period, unit yang komplit dan ditransfer ke departemen sebelumnya, ke departemen selanjutnya, maaf, unit komplit dan transfer out ke departemen selanjutnya, itu 54.500, kita udah tahu semua, dan ini udah tahu semua, berarti kita bisa cari yang WIP ending ya. Oke, kita bisa cari yang WIP ending. WIP ending cara nyarinya adalah dengan kurang-kurangin aja. Jadi 84.000 dikurang 54.500 dikurang 9.000 dikurang 6.000 gitu teman-teman. Oke ya. Hasilnya adalah 14.500. Oke, sampai sini physical unit clear ya teman-teman. Kalau misalnya masih belum paham, jangan sungkan ya untuk tanya-tanya aja gitu. Maksudnya tanya-tanya aja daripada kalian sesat sendiri gitu ya. Oke. Oke deh. Nah, selanjutnya aku mau jelasin yang ini, bagian sini. Kita akan masuk ke grafik lagi ya teman-teman, untuk ilustrasinya, untuk mempermudah kamu, untuk mempermudah kalian. Nah, pertama-tama nih sebelumnya, completed and transfer out. DM sama CC-nya berapa? Akan selalu sama ya teman-teman, selalu sama, selalu dia itu 100% masuk gitu. Oke, sekarang kita tinggal isi yang spoilage sama work in process ending. Nah, untuk yang spoilage kita akan lihat persentase inspection point ya. Inspection point-nya akan kita lihat. Untuk yang WIP ending kita akan lihat degree of completion-nya WIP ending gitu ya. Nah, sekarang kita ke sini nih. Oke. Nah, proses produksi seperti biasa. Yang ini inspection dulu ya. Aku bahas inspection dulu. Garis hitam adalah proses produksi dari 0 sampai 100% ya. Nah, terus di antara 0 sampai 100% proses produksi, kapan terjadinya inspeksi? Kapan terjadinya inspeksi, tahap inspeksi di dalam suatu perusahaan? Dia kan ada bilang nih di departemen pengolahan, inspeksinya itu ketika proses produksinya di 70%. Di sini juga udah aku tulis inspeksi itu 70%. Maka dari itu inspeksi ada di 70%. Sorry. Oh ya. Ya, ini 70% ya. Biar kalian nggak bingung, gini aja deh. 70%, oke? Nah, di sini nih di titik biru ada inspeksi. Selanjutnya, kalau misalnya inspeksinya udah diketahui, kita bisa isi nih yang CC. CC itu akan selalu sama kayak titik inspeksinya. Kenapa? Karena conversion cost ditambahkan seiring proses produksi. Jadi, kan pas inspection point pasti kan produksinya terhenti dulu nih. Terhenti dan akhirnya CC-nya itu baru sampai di 70% juga gitu ya. Sedangkan untuk DM kita perlu lihat di soal. DM, bahan baku langsung ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60%. Artinya degree of completion WIP ending di sini degree of completion WIP ending itu ada 55%, dan bahan baku itu langsung ditambahkan ketika proses produksi itu mencapai 60%. Dia nggak ada tahap-tahap ya, jadinya langsung semua masuk gitu. Kenapa aku tahu nggak ada tahap-tahap? Karena dia penjelasannya cuma singkat kayak gini loh.
Kalian perhatiin ya. Jadi kalau ini kan dia bilang bahan baku langsung ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60%. Ya udah, dia nggak ada bertahap kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh kayak gini nih. Di problem 6 ya. Nah, nih di kuning-kuning ini nih, kalian lihat di sini kan banyak banget ya kata-katanya. Direct material dimasukkan 40% saat produksi mencapai 30%. Kemudian dan seterusnya itu bertahap gitu. Sedangkan yang problem 5 itu dia cuma satu kalimat gini. Sorry ya, satu kalimat. Nah, dari itu ketika proses produksi, berarti ketika proses produksi mencapai 60%, untuk inspeksi ya, kita bahas inspeksi dulu. Tadi sorry ya, aku kebaca yang untuk ending. Oke, kita fokusnya ke inspeksi dulu ya, untuk DM inspeksi. Nah, berarti ketika proses produksi mencapai 60%, itu artinya 60% di sini ya, kira-kira 60%, DM dimasukin. Sebesar berapa tuh DM-nya dimasukin? Karena dia nggak ada tahapan-tahapannya, karena dia nggak bertahap masukin DM-nya, berarti di sini kita masukin 100%. Oke, berarti di sini 100%, untuk abnormal juga 100%. Oke, paham ya teman-teman? Ini normal dan abnormal itu sama ya, karena dia mengikuti inspeksi. Oke, jadi DM-nya 100, CC-nya 70. Oke, kita bisa tulis nih di sini. Kalau DM-nya 100 semua, berarti artinya sama ya, kayak physical unitnya. Oke. Nah, sedangkan CC-nya beda. Nah, karena dia sebesar 70%. Yang udah kita cari 70% kan ketika di titik inspeksi gitu. Oke. Nah, makanya di sini dikaliin dulu sama 70%. Yang ini juga sama ya, dikaliin 70%. Untuk spoilage sama persentasenya gitu. Oke, udah clear ya? Tinggal WIP ending, kita akan lihat degree of completion WIP ending. Nah, klik lagi nih. Nah, ini 55% ini ya, yang tadi aku bacain ke kalian. Nah, berarti CC-nya itu udah mencapai 55% karena proses produksi udah mencapai 55%. Karena sama ya, CC sama proses produksi. Maka dari itu sebenarnya kalian bisa langsung nih CC-nya ketahuan 55%. Ya, sesuai aja kalau WIP ending tuh sesuai degree of completion-nya. Nah, dan proses produksi nggak sampai 100%. Karena dia bilang WIP ending itu hanya sampai 55%. Dan ini CC-nya juga 55% ya. Ini proses produksinya baru mencapai 55%. Sedangkan DM-nya gimana? DM-nya berapa? Gitu kan. DM-nya kita lihat bahan baku langsung ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60%. Berarti ketika proses produksinya di 60%, di titik 60%, DM itu baru masuk 100%. DM ini juga ya 100% ya, sama gitu. Nah, maka dari itu DM-nya berapa? Pertanyaannya kan gitu. DM-nya berapa nih yang untuk kita kaliin? DM-nya karena di dalam proses produksi kita belum masukin DM, maka dari itu DM-nya 0 teman-teman ya. DM-nya 0 karena lihat aja di sini, ini proses produksi kita di bulan ini. DM belum masuk di sini. DM masuknya nanti ketika 60%, berarti kita DM-nya itu masih 0 gitu ya. Paham ya? Oke, berarti 0 sama 55. Oke, kita isi di sini. Untuk DM-nya 0 ya, teman-teman, karena 0%. Kalau dikaliin ke 14.500 jadinya 0. Terus CC-nya 55.
maka dari itu 14.500 dikaliin sama 55%. Oke, ketemu ya 7975. Kalau sudah, kita total ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan hitung cost-nya. Untuk cost-nya, di sini udah diketahui ya, yang diketahui itu DM, aku salin ya di sini, DM, WIP beginning DM 6250, terus di sini 8784615 itu ada conversion cost-nya. Berarti total ke samping berapa? Total ke samping ya, 6250 ditambah 8 sekian. Oke. Ketemu 15.034.615. Oke ya. Nah, cost edit current period, cost edit Juni itu adalah production cost-nya udah diketahui nih, totalnya udah diketahui 54443. Berarti kita tulis dulu 54443.000. Terus conversion cost juga udah diketahui, berarti kita bisa tulis 27 juta sekian ya. Di sini sama ya. Untuk direct material tinggal dikurangin aja. Oke, pahamnya sampai sini. 54 juta sekian dikurangin sama 27 juta sekian. Oke. Kita ketemu 26 juta sekian. Oke, kalau sudah totalin semuanya ke bawah. Totalin semuanya ke bawah ya. Ini di total, ini juga total, ini juga total ke bawah. Oke, kalau sudah kita masuk ke step 4. Step 4, cost incur to debt. Pakai yang mana? Ayo. Pakai yang atas ini ya, tinggal salin aja. Nih, ya, tinggal salin aja ya. Makanya kalau di Vivo itu beda sama weighted average. Kalau Vivo dia pakai angka yang beginning dulu gitu. Sorry. Kalau yang Vivo, sorry ya. Kalau yang Vivo kita bakal pakai yang current dulu gitu. Nah, kalau weighted average kita langsung pakai total. Nih, kalau mau lihat contohnya di problem 6 ya. Nih, kita pakai yang current dulu kan. Nah, ini untuk yang Vivo ya, first in first out. Oke, kalau di sini, kalau di weighted average kita pakai total dari atas, salin aja. Oke, equivalent unit itu tinggal salin juga dari sini teman-teman. Oke, tinggal salin dari equivalent unit yang ada ya, equivalent unit. Oke, kalau udah kita bagi. Oke, nih ya, ini dibagi sama yang ini, terus yang ini juga dibagi ya. Sorry. Oke, di sini coba kalian bagi, benar gak hasilnya? Kalian ambil 4 angka belakang koma ya, karena memang di soal itu diminta 4 angka belakang koma. Coba kalian hitung dulu, benar gak? 500,6456. Di kalkulator aku sih benar ya. Benar ya, dibagi. Oke, selanjutnya kita akan ke step 5, assignment of cost. Di sini ada goods unit completed and transfer out yang terdiri dari ada cost before adding normal spoilage, terus ada normal spoilage. Normal spoilage itu masuk ya teman-teman di sini. Kalau untuk cost-nya, kalau untuk biaya, normal spoilage itu termasuk di sini. Akan kita bawa juga, gitu ya. Nah, kenapa normal spoilage itu masuk? Nah, kenapa normal spoilage itu masuk? Karena gini, penjelasannya itu karena normal spoilage itu barang fisiknya itu sebenarnya nggak ada. Dia tuh nggak buat dilanjutin. Nah, makanya ketika ini ya teman-teman, ketika kita nanti akan masuk ke step 2, nih transfer out ya,
kita tuh nggak masukin normal spoilage. Ini kan ada normal spoilage 9.000 nih. Sedangkan kita masukin di transfer in itu ada 54.500, itu tuh cuma sesuai sama yang completed and transfer out. Kita nggak masukin normal spoilage. Nah, karena aslinya itu normal spoilage itu barang fisiknya itu nggak ada dan nggak dilanjutin, makanya nggak ditransfer. 9.000 ini nggak ditransfer ke departemen selanjutnya. Sedangkan assignment of cost untuk goods unit completed and transfer out, untuk cost-nya dia termasuk ya. Ini nanti akan kita total, dan yang ini nominalnya ini akan kita bawa ke departemen selanjutnya. Kenapa? Karena cost dari normal spoilage itu pasti kan tetap ada ya, tetap ada dan tetap ditanggung sama barang-barang lainnya yang enggak cacat. Jadi cost-nya itu tetap terbawa, sedangkan unitnya itu enggak. Ya, kalau kalian pusing sama penjelasan saya, nggak apa-apa. Itu buat tambahan aja buat kalian lebih mengerti. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutin aja dah formatnya, ya nggak apa-apa juga sih teman-teman. Ini aku sampein supaya kalian bisa lebih paham. Oke? Ya, kita lanjut deh ya isi yang ini. Nanti kelamaan lagi. Oke? Yang ini kita pertama-tama cost before adding normal spoilage. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari sini ya, completed and transferred out during current period, 54.500 dikali sama 474. Oke. Nah, namanya ini ya, cost before adding normal spoilage. Biaya sebelum ditambahkan normal spoilage gitu. Nah, ini dari 500,6456 dikali sama 54.500. Oke. Kalau sudah ditotal ke samping, oke. Lalu yang normal spoilage juga sama caranya, dikaliin aja 474 dikali 9.000 yang normal spoilage. Terus yang ini juga sama, 564,56 dikali 6.300 unit ekuivalen yang normal spoilage gitu ya. Terus di sini total samping. Oke, total samping ya. Nah, terus kita total deh ke bawah semuanya. Total normal spoilage ditambah cost before adding normal spoilage. Gitu ya. Oke, ketemu 60 juta sekian. Oke, untuk abnormal kita kaliin lagi. Abnormal kita kaliin lagi dari 474 dikali sama 6.000 gitu ya. Oke, 6.000 itu abnormal. Terus yang selanjutnya 500,6456 dikali sama 4.200 gitu ya. Oke, kita ketemu 2.102.712 gitu. Oke, kalau sudah kita total samping. Nah, kalau sudah total samping, kita masuk ke yang WIP ending juga sama ya teman-teman. Ini 474 dikali 0 ya berarti. Lalu yang ini 506,6456 dikali sama 7975. Oke, kita ketemu segini. Total samping ini, lalu kita total ke bawah. Oke. Nah, dari sini totalnya itu dari sini ya. 60 jutaan ditambah 4 jutaan ditambah 3 jutaan, hasilnya ketemu 69 jutaan. Kalau yang ini di total semuanya nih, ketemu 32 jutaan. Kalau yang ini juga kita total dari atas ke bawah semuanya. Oke ya teman-teman, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya ke departemen apa ya? departemen pengemasan lanjutannya. Nah, untuk departemen lanjutan, nah di sini udah keisi ya. Tadi kan karena kita udah ketemu nih
unit yang ditransfer dari Departemen Pengolahan itu sebesar 54.500 unit, makanya kita udah isi ya di sini. Oke. Terus kita baca dulu deh ya dari pertama, Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pengemasan masih terdapat sisa barang dalam proses di bulan Mei sebesar 8.400 unit. Oke, karena kita mengerjakan bulan Juni, maka dari itu ini merupakan awal beginning work in process. Beginning work in process bulan Juni. Maka dari itu ini WIP beginning ya teman-teman, paham ya sampai sini? Oke, WIP beginning ada 8.400. Kalau gitu kita bisa total. Oke, total ini bisa kita bawa ke accounted for, gitu ya. Oke, udah keisi nih, tinggal yang step 2 ini. Step 2-nya masih sama ya, ada normal abnormal lagi gitu ya. Kita baca dari sini. Oh, dari sini dulu, tingkat penyelesaian 90%. Ini kita abaikan aja ya, karena ini weighted average method. Kalau untuk FIFO kalian pakai ya, kalian akan pakai ini, tapi untuk weighted average enggak, gitu ya. Nah, selanjutnya ini udah ya 54.500, terus pada saat proses produksi sebesar 65%, inspeksi dilakukan inspeksi. Berarti di sini kita bisa catat ya, kecil-kecilan, coret-coretan. Inspeksi itu 65% gitu. Nah, dilakukan inspeksi dan terdapat kerusakan normal sebesar 5% dari unit yang dimulai dan diselesaikan pada departemen ini. Kayak aku highlight di sini. Kalian paham nggak sama kata-kata ini? Nah, jadi teman-teman, kalian tahu kan, mulai itu kan start, diselesaikan itu ya complete gitu. Jadi ini maksudnya adalah started and completed gitu. Nah, jadi dia maunya 5% dari started and completed. Nah, started and completed itu beda apa sama sih, Ci, sama completed and transfer out? Beda ya, teman-teman. Nah, jadi kalian ingat lagi konsep FIFO. Ya, kenapa ingat-ingat FIFO, Ci? Kan ini weighted average. Ya, itu kalian perlu tahu juga gitu ya. Kalian perlu tahu komposisi complete and transfer out sebenarnya apa sih. Nah, jadi teman-teman, completed and transfer out itu terdiri dari from beginning WIP, work in process, sama ditambah started and completed. Aku kayaknya udah sering jelasin juga ya di bagian FIFO itu completed and transferred out itu terdiri dari ini. Sebenarnya weighted average itu completed and transferred out-nya juga terdiri dari ini. Cuma kalau di weighted average dia tuh nulisnya total, langsung totalnya. Kalau di FIFO dia dirinci. Udah bedanya gitu aja sih. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kalian tanya started and completed sama completed and transferred out itu sama apa beda? Beda. Karena started and completed itu adalah termasuk di dalam completed and transferred out gitu ya. Beda ya jadinya. Nah, dia kan kita baca lagi di sini, dia kan maunya kerusakan normal itu sebesar 5% dari unit started and completed kan, ya kan? Nah, makanya dia tuh maunya dari sini nih, dari sini, unit sini. Jadi jangan sembarangan kali ya, jangan sembarangan kali ke, oh completed kok, langsung aja kali ke sini. Jangan sembarangan kali ke situ. Kita perlu tahu dulu maksud dari soalnya itu apa, gitu ya. Nah, teman-teman, karena dia mintanya started and completed, sedangkan di sini kita cuma tahu angka yang ini, maka dari itu kan kalian ingat lagi ya konsep FIFO from beginning WIP sama ya sama WIP beginning yang di sini ya. Berarti yaudah deh aku tulis di sini deh ya. Aku tulis di sini ada 8.400. Ih, susah banget sih. Nah, di sini kan
WIP beginning ada 8400 ya, aku tulis di sini 8400. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih started and completed berapa. Oke, kita baca lagi ya di soalnya. Kira-kira ada nggak sih informasinya? Nah, sampai sini kan tadi kita bacanya. Kita lanjutin. Selama bulan Juni, Gandulko berhasil menyelesaikan roti gandul sebanyak 48.000 unit gitu. Nah, ketahuan deh. Kita punya unit completed and transfer out. Kok bisa tahu itu transfer out, completed and transfer out? Karena itu kan dia ngomong, dia selesain dan berhasil diselesaikan gitu loh. Intinya udah selesai gitu. Kalau udah selesai ya kita kan transfer out ke finished goods gitu teman-teman. Kita bakal transfer ke finished goods, transfer out. Nah makanya di sini adalah unit 48.000 ini adalah yang ini ya teman-teman gitu. Nah, jadi udah nih, kita tahu nih, completed and transfer out 48.000. Nah, berarti kita bisa nih, hitung started and completed. Karena completed and transfer out itu 48.000, maka dari itu, started and completed berapa? Tinggal dikurangin ya, teman-teman. 48.000 kurang 8.400 ya. Karena completed NTO itu kan sama dengan from beginning WIP ditambah dengan started and completed. Kalau kita mau nyari started and completed, ya kita tinggal kurangin completed NTO dikurang sama from beginning WIP 39.600 gitu ya. Nah, udah ketemu nih 39.600 nih ternyata angkanya. Nah, karena 39.600, maka dari itu kita bisa cari nih. Di sini kita bisa cari ya. Nah, normal spoilage-nya berapa? Nah, sebentar. Oke. Nah, normal spoilage itu kan 5% dari unit yang dimulai dan diselesaikan. Tadi seperti yang aku bilang, kita udah ketemu nih 39.600. Ya udah dong. Jadi ya tinggal 39.600 dikali 5%. Ini aku pakai pengurangan langsung. 48.000 dikurang 84.000. Itu kan tadi kita udah hitung tuh 39.600. Ya biar kalian nggak bingung, boleh juga ditulis 39.600 gitu ya, kali 5%. Nah hasilnya 1980, bakal sama kok kayak yang sebelumnya. Nah 1980. Oke. Nah udah nih, udah diketahui, udah kita cari nih normal spoilage-nya. Selanjutnya ada informasi apa lagi? Dibilang terdapat juga kerusakan tidak normal sebesar 1.500 unit. Nggak normal berarti abnormal ya. Oke, 1.500. Nah, udah nih, kita udah belum lengkap. Work in process ending bisa dicari ya, teman-teman. Kita tinggal kurang-kurangin aja. Oke, 62.900 dikurang 48.000 dikurang 1980 dikurang 1.500. Kita ketemu 11.420. Oke, selanjutnya aku mau jelasin lagi, balik lagi ke grafik-grafik ini. Nah, oke. Kita mulai dulu ya dari yang spoilage ya. Oh iya, yang completed and transferred out ini tinggal sama ya. Ini. Oke, teman-teman, kita langsung isi dulu ya yang ini completed and transfer out-nya pasti selalu gini ya, sama 100%. Kalau di Vivo beda ya, di Vivo itu dia kan ada terbagi menjadi from beginning WIP sama started and completed. Nah, kalau di sini kita pasti semuanya 100% gitu ya teman-teman. Oke, untuk weighted average method. Nah, selanjutnya kita akan memperhitungkan yang spoilage. Yang spoilage itu sesuai sama inspection point. Oke, kita ke sini ya. Nah,
Nah, teman-teman, inspeksinya di kapan? Tadi dia kan bilang nih, yang biru-biru ini ya, pada saat proses produksi sebesar 65% dilakukan inspeksi. Maka dari itu, titik inspeksinya adalah 65%. Nah, titik inspeksi di sini 65%. Ada di titik biru ini ya. Jadi kita proses produksi, terus 65% kita inspeksi. Nah, berarti CC-nya semuanya untuk yang normal sama abnormal spoilage itu ada 65%. Nah, dan 65%. Oke, untuk DM-nya gimana? Nah, untuk DM-nya kita baca lagi ya. Di sini, oke. Nah, di sini ya teman-teman, bahan baku langsung ditambahkan saat roti gandul pertama kali memasuki pengemasan. Conversion cost seiring proses produksi. Nah, karena dia bilang masuknya pertama kali, berarti di awal 0%, DM itu udah masuk 100% semuanya. Karena dia nggak ada tingkatannya, nggak ada tahapan masukin DM, jadi dia sekali masuk semuanya. Nah, makanya DM-nya 100%. Berarti 100 sama 65%. Kita tulis di sini, 100 sama 65%. Untuk transfer in, semuanya sama ya, samain kayak physical unit. Nah, untuk yang ini, kita DM-nya 100%. Kalau 100% berarti sama. Untuk CC, ada sebesar 65% dari yang kita hitung tadi. Nih, 65%. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang abnormal spoilage, di sini kita pakainya 100% juga DM-nya. Di sini kita pakai 65%, gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, 65% karena ini ya teman-teman, dia di titik inspeksi sesuai inspeksi, makanya CC-nya ikutin sesuai inspeksi khusus untuk spoilage. Oke, selanjutnya work in process ending. Work in process ending diketahui degree of completion-nya di sini nih. Oke ya, degree of completion WIP ending ada di 70%. Berarti kalau proses produksinya udah mencapai 70%, artinya CC juga 70%. Makanya di sini aku tulis CC-nya 70% seiring proses produksi. Nah, DM-nya sama. DM-nya dimasukin pertama kali. Maka dari itu, aku masukin di pertama kali. Langsung masuk 100% semua. Gitu ya, teman-teman. Berarti, untuk WIP ending, persentase yang kita gunakan untuk CC itu sesuai sama proses produksinya, 70%. Untuk DM, karena udah masuk semua di awal periode, makanya dia 100%. Oke, berarti 100 sama 70. Nah, berarti di sini kita bisa tulis ya 100%, makanya dia sama nih DM-nya ya, DM 11420 yang CC-nya dia 70%. 70% karena dia sesuai sama tingkat proses produksinya. Oke. Kalau sudah kalian total nih semuanya ke bawah ya. Ini sama, ini juga sama. Kebetulan ya ini sama semua ya, yang ini aja yang beda. Oke, kalau udah kita ke perhitungan cost-nya. Perhitungan cost-nya kita masukin dulu yang udah diketahui ya teman-teman. Nah, yang udah diketahui itu total production WIP beginning. Total production WIP beginning udah diketahui sebesar segini ya, 29966. Oke, WIP beginning. Nah, terus yang diketahui lagi direct material sama conversion cost. Nah, di sini ya.
direct material sama conversion cost sudah diketahui, terus juga direct material conversion cost sudah diketahui. Untuk yang cost edit Juni current period ya. Terus yang enggak diketahui itu yang ini kan. Nah, cara taunya gimana? Nih, kalau yang ini gampang ya, tinggal kurang-kurangin aja. Nih, 29 juta sekian dikurang 8.500.000 dikurang 10.500.000, kita ketemu 10.966. Oke ya teman-teman. Untuk yang ini gimana nih carinya? Nah, jangan bingung, ini kemungkinan besar bakal kayak gini terus nih sampai ujian. Maksudnya kalian bakal apa ya? Kan dihubungin sama departemen sebelumnya. Nah, jadi ini kalian selalu lihatnya dari departemen sebelumnya ya. Dari assignment cost departemen sebelumnya. Nah, assignment cost departemen sebelumnya yang completed and transferred out. Nah, ini yang aku bilang tadi, normal spoilage-nya masukkan di sini dan kita bawakan ke sini. Gitu ya, itu yang aku maksud. Yang tadi aku jelasin panjang lebar itu loh. Nah, ini ya sama ya. Oke, kalau sudah kita total samping. Total samping, kita total bawah. Ini kalian pasti total juga ya kalau misalnya ujian. Sayang kan poinnya untuk total ini gitu. Dan untuk yang materi ini tuh poinnya gede banget, 40% ya. Kalau nggak salah sih 40%. Jadi perhatiin baik-baik, jangan dikosongin ya. Oke. Nah, cost incurred to date itu kita lihat dari sini. Udah tinggal di copy aja teman-teman. Oke ya. Tinggal di copy aja. Oke, kalau udah divide by equivalent unit, unitnya ikutin yang ini. Udah tinggal ikutin aja. Lalu kalian bagi semuanya. Coba kalian hitung dulu, benar gak hasilnya segini di kalkulator? Yang ini hasilnya benar gak? Coba ya. Kalian hitung. Oke, benar ya? Aku juga udah hitung nih. Ambil 4 angka belakang koma karena di soal diminta ya, 4 angka belakang koma. Oke, yang ini bulat ya. Yang ini juga bulat. Oke, assignment cost sekarang. Assignment cost masih sama caranya kayak tadi ya. Nah, di sini. Nah, caranya tinggal kaliin aja sama tinggal dikaliin aja ya sama step 2 sama equivalent unitnya dikali sama cost equivalent unit, kita ketemu angkanya gitu. Yang ini juga sama ya, 48.000 dikali 588 ketemu 28 jutaan ini. Terus yang ini juga sama, 48 dikali 690 kita ketemu segini. Kalau udah total samping, lalu yang ini juga sama ya teman-teman, normal spoilage. Kita fokus ke normal spoilage dikaliin sama equivalent unit cost-nya, ketemu ya segini. Terus ini juga didapat dari 1980 dikali 588 ketemu segini. Yang ini juga 690 dikali sama 1287 ketemu 888030. Kita total samping. Oke, kita total samping ketemu ya hasilnya 4 jutaan. Kalau udah totalin normal spoilage sama cost before adding normal spoilage. Nah, hasilnya adalah 120 jutaan ini. Oke. Yang ini nggak usah ya, nggak usah ditotal. Nanti kita totalnya bakal di bawah semuanya. Oke. Selanjutnya abnormal spoilage, kalian juga caranya sama ya. Aku ngulang-ngulang lagi, sebenarnya harusnya kalian udah hatam sih ini ya. Oke, cost per equivalent unit dikali abnormal spoilage-nya. Terus ini juga cost per equivalent unit dikali abnormal spoilage. Yang ini juga ya. Untuk CC-nya 690 kali 975. Oke, ketemu
terus kalian total samping lagi. Yang ini juga sama ya, tapi fokusnya ke work in process ending gitu. Nah, yang ini sama, ini juga dikaliin. Oke, dikaliin ya sama. Ini juga dikaliin. Oke deh, habis itu kalian total samping lagi. Ya, emang selalu gitu sih kalau untuk ngerjain ini ya. Kalau udah costnya sih nggak terlalu susah ya teman-teman. Paling yang ribetnya dan trikinya itu di bagian sini. Di bagian sini deh pokoknya, kalau ini salah ke bawah bisa salah gitu. Makanya hati-hati. Kadang ya soal pasti dimaininnya di bagian sini. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk cost pasti udah diketahui kok. Paling carinya yang gampang-gampang aja, yang dikurang-kurang doang. Gitu ya. Nah, yang ini terus kalian total, dan totalnya itu harus sama kayak ini untuk ceknya. Oke, kalau misalnya belum balance gimana? Ya kalian cari tahu sendiri salahnya di mana. Bisa aja salahnya di unit kalian, bisa aja salahnya di pembagian costnya, gitu ya. Oke, kalau sudah, sebenarnya sampai sini aja ya untuk yang problem 5. Aku kasih tahu lagi untuk yang spoilage ini kemungkinan akan keluar nih di UAS. Nanti aku akan kasih tahu juga kisi-kisinya, kemungkinan akan keluar yang seperti ini di UAS, tapi untuk Vivo kemungkinan itu Vivo ya teman-teman, jadi kalian harus pelajarin ya, pelajarin dua-duanya lebih baik sih. Dan saran aku untuk ujian nanti kalian bikin dulu aja formatnya biar nggak susah ya. Kalian siapin aja dulu formatnya gitu, sisanya kan tinggal isi-isi unit sama costnya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya untuk pertemuan hari ini, problem 7 sama problem 5, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Oke.